Selamat siang adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Salam jumpa lagi bersama kakak pengasuh di hari Minggu ini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak pengasuh harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah adik-adik, di saat ini kita akan mendengar cerita. Namun sebelum itu, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 pada ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-37. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, sobat kami, anak-anakmu, di saat ini kami selaku anak-anak Tuhan akan membaca berita firman-Mu. Tetapi sebelumnya kami mohon Tuhan Yesus penuhi kami dengan Roh Kudus. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar, serta kami akan mendengar cerita ini dapat menjadi berkat dan pedoman bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Kisah Para Rasul 4 pada ayatnya yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-37. Yang begini bunyinya, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, di saat ini kakak pengasuh akan membawakan cerita tentang Barnabas. Barnabas adalah seorang Lewi yang berasal dari Yahudi Siprus. Barnabas sering juga disebut dengan Yusuf yang artinya anak penghiburan. Barnabas ini dia hidup di tengah-tengah kehidupan jemaat dan orang-orang yang sangat baik hati. Kehidupan mereka sangat manis sekali adik-adik, karena mereka hidupnya suka tolong-menolong, saling membantu dan mengasihi terhadap yang lain. Mereka sering membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Dengan cara mereka menjual seluruh harta miliknya, lalu meletakkan hasilnya itu di depan kaki rasul-rasul untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Begitupun juga dengan Barnabas. Barnabas melakukan hal yang sama. Ia menjual seluruh hasil ladang miliknya dan memberikan hasilnya itu di hadapan kaki rasul-rasul supaya dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah adik-adik, sifat seperti inilah yang sangat Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari, yaitu hidup saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan ketika kita memberi bantuan, kita tidak menuntut balasannya. Mengapa demikian adik-adik? Ya, Tuhan Yesus mau kita melakukan itu karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melakukannya untuk kita semua. Yaitu, kita hidup harus saling mengasihi, tolong-menolong, dan ketika kita memberi bantuan, kita tidak boleh meminta imbalan dari orang lain. Biarlah kita hidup dapat menjadi anak-anak yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik semua, demikianlah cerita kita di hari ini. Kakak pengasuh mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu pujian Melayani lebih sungguh berdasarkan video berikut ini.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami selaku anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus bagi kami semua. Bapa di sorga, di saat ini kami bersuka cita meskipun kami beribadah kepada Engkau di dalam rumah-rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Barnabas. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami mohon supaya Tuhan Yesus ajar kami dan berkatilah kami semua, biarlah kami dapat hidup mencontohi Barnabas untuk saling tolong-menolong satu terhadap yang lain. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Di hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidup kami semua selaku anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa minta penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kami bagi pendidikan dan pertumbuhan kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan dapat berguna bagi masa depan. Tuhan Yesus, kami berdoa minta Tuhan pulihkanlah dunia ini, karena dunia ini sekarang sedang terpapar virus COVID-19. Bapa di sorga, akibat karena virus ini ya Tuhan, kami semua beribadah dari rumah-rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu bahwa tidak mengurangi sukacita kami untuk selalu memuji nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah Mama dan Papa, dimanapun saja mereka berada dengan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hidup mereka dan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa minta berkatilah para pengasuh yang selalu setia untuk memberikan pelajaran bagi kami, untuk mengasuh hidup kami memberitakan Injil Kristus. Kiranya hidup kami dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Lalu terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik semua, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Kakak pengasuh harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kakak pengasuh mau mengingatkan, jaga selalu kondisi kesehatan kita, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.